Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang Forex. Jadi untuk hari ini saya akan memforecasting beberapa currency dari foreign exchange yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan dalam 1 minggu ke depan teman-teman. Jadi kita langsung saja ke trading view kita langsung ke charting. Untuk pertama-tama, kita akan membahas XAU dulu teman-teman. Kita membahas gold dulu. Nah, kita akan mencoba memforecasting dari XAU dulu teman-teman. Jadi untuk XAU sendiri kita lihat di daily time frame-nya sendiri dia sedang berada di area-area harga 1808 dan di sini kalau kita turunkan time frame-nya di H4, teman-teman dapat lihat dia ada di area supply zone-nya teman-teman. Ini adalah drop base drop. Ini adalah area base-nya atau supply zone-nya juga. Nah, tetapi teman-teman harus perhatikan, ini supply zone-nya sudah tidak fresh lagi. Dalam arti kata, dia sudah beberapa kali orderannya diambil. Dia sudah di-retest sekali, 2 kali, 3 kali, dan ini yang keempat kali, teman-teman. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, saya lebih sarankan teman-teman untuk wait and see dulu. Kenapa? Ini areanya saya rasa sudah tidak fresh, dan takutnya dia di-break. Justru kalau dia di-break, dia malah naik ke atas, teman-teman. Nah, sekarang sih tendensi kita tetap mencoba ambil sell. Cuman ada area yang harus kita perhatikan, teman-teman. Teman-teman dapat lihat nih. Ini adalah area supply zone berikutnya yang mungkin dia akan tuju, teman-teman. Nah, lebih baik kita akan menunggu momentumnya di area ini. Nah, ini adalah area yang tepat untuk kita ambil entry sell, teman-teman. Jadi, kita lebih baik menunggu dia. Dia masuk ke orderannya yang ke sini, baru kita ikut sell, teman-teman. Jadi, kita bisa pending order dengan sell limit di area ini. Jadi kalau seandainya dia masuk ke area ini, kita bisa langsung ambil sell di sini. Nah, cukup stop loss-nya di atas base-nya aja, teman-teman. Sebentar ya, kita adjust dulu. Dia stop loss-nya untuk gold ini teman-teman harus perhatikan juga, karena takutnya dia sering ke sliding, teman-teman. Kejilat gitu aja dia. Jadi teman-teman harus perhatikan. Kita coba lihat. Nah, ini dia untuk gold, teman-teman. Jadi, saya sih memforecasting untuk gold sendiri, lebih baik teman-teman wait and see dulu. Terlepas dia sudah memasuki area supply zone-nya, lebih baik kita waspada. Kenapa? Dia sudah di-retest beberapa kali. Takutnya dia sudah tidak fresh dan malah di-break. Di-break dan dia menuju area selanjutnya, teman-teman. Jadi, kita lebih baik menunggu di area ini. Di harga 1827. Setelah itu, baru kita bisa melakukan sell. Atau teman-teman sudah bisa melakukan namanya sell limit gitu. Dan stop loss-nya cukup di harga 1837, kurang lebih sekitar 100 pip dan TP-nya 150 pip, teman-teman. Jadi risk to reward-nya 1:1,5 gitu, teman-teman. Oke, itu untuk gold, teman-teman. Selanjutnya kita mencoba GBP USD. Untuk di GBP USD sendiri, teman-teman dapat lihat, kita buat dulu daily time frame-nya. Saya sudah gambarkan kemarin untuk GBP USD sendiri, teman-teman dapat lihat ini adalah channel trendline-nya, dan ini adalah minor-minornya, teman-teman. Ini majornya, ini minornya, teman-teman dapat lihat, dan dia sudah break di minor channel trendline-nya ini. Dia sudah break, dan kita coba lihat di H4-nya, teman-teman. Teman-teman dapat lihat di H4-nya juga dia sudah break di supply zone-nya, dia sudah break, dan sekarang dia sedang mencoba retest. Nah, ini sangat baik, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa ambil nanti pada perdagangan Senin, teman-teman bisa lakukan buy limit di area ini, di 1.3367. Nah, stop loss-nya cukup sekitar kita adjust. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti ini, stop loss-nya cukup sekitar 40 pip aja, teman-teman. Kita buat 40 pip aja. Stop loss-nya cukup 40 pip, kita buat ini 1000 pip. Kita lihat kemana dia harganya. Nah, ini deh, teman-teman. Jadi, pada Senin nanti teman-teman bisa buy limit untuk GBP USD sendiri. Teman-teman dapat lihat, teman-teman bisa lakukan buy limit di 1.33876 atau 33677. Nah, stop loss-nya sekitar 40 pip, teman-teman. Di harga 1.33268. TP-nya 100 pip, 1.34668. Jadi, risk to reward-nya 1:2,5, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa perhatikan ini adalah supply zone dan sekarang menjadi demand zone-nya. Jadi, ini areanya rally base rally-nya, teman-teman.
Kita menunggu momentum dia masuk area ini, dan stop lossnya cukup di bawah apanya ini aja teman-teman, swingnya nih, atau area base-nya teman-teman. Atau biar lebih aman supaya dia tidak ke split, kita buat stop lossnya 500 pip aja, 50 pip aja teman-teman. Nah, kita perlebar sedikit, jadi stop lossnya cukup 50 pip, TP-nya 100 pip teman-teman. Jadi risk to reward 1/2 gitu. Oke teman-teman, ini untuk GBP USD, teman-teman bisa perhatikan dan teman-teman bisa lakukan namanya pending order buy limit di area itu. Nah, selanjutnya ada GBP JPY. Untuk GBP JPY, kita coba lihat daily time frame-nya. Nah, teman-teman dapat lihat dia break di area channel trendline-nya dengan candle yang sangat impulsif dan dia memasuki area supply zone-nya nih, teman-teman. Nah, kita lihat di H4, dia tepat dikena area supply zone-nya, dia mencoba turun kembali. Nah, ini untuk GBP JPY sendiri, dia ada dua area rally base rally-nya, teman-teman. Ini adalah area base-nya, ini adalah area base-nya. Cuman untuk GBP JPY sendiri, saya lebih mengarah ke sini, ke area ini. Saya tandain dulu. Saya lebih baik dia menunggu ke area-area ini, teman-teman. Ke 151.515. Tapi ke sini pun kita bisa juga perhatikan, teman-teman tetap waspada, harus bisa perhatikan juga. Ketika dia sampai di sini dan dia membentuk swing low, teman-teman bisa ambil buy gitu. Jadi kita coba perhatikan dua area ini, kemana dia akan membentuk swing. Apakah dia di sini membentuk swing, baru lanjut naik, atau dia akan ke sini dulu membentuk swingnya, teman-teman. Kita harus perhatikan dulu. Jadi kita jangan asal terobos dulu. Jadi untuk ini kita sudah harus forecasting dulu currency ini seperti apa dan mau kemana. Jadi kita harus perhatikan di area sini apakah dia membentuk swing atau di area ini dia akan membentuk swingnya, teman-teman. Jadi kita menunggu dulu dan lebih baik kita menunggu di GBP USD karena chance-nya untuk apa itu lebih enak di GBP USD, teman-teman. Nah, dia sedikit lagi membentuk, dia menuju area base-nya, dia akan retest ke sini dan kita akan ikut up, teman-teman. Dia retest, baru kita akan ikut up gitu, teman-teman. Jadi saya lebih prepare ke GBP USD daripada GBP JPY, teman-teman. Jadi untuk GBP JPY sendiri nanti kita akan coba update di beberapa waktu. Teman-teman bisa nanti join di Telegram kita. Saya baru buat Telegram, nanti teman-teman bisa join di situ. Kita akan belajar bersama di situ, teman-teman, untuk forex ini. Nah, selanjutnya ada Euro USD. Untuk Euro USD sendiri, teman-teman dapat lihat secara major time frame-nya. Dia sangat jelas, teman-teman, dia selalu membentuk lower low, lower high, lower low, lower high. Dan sekarang dia sedang membentuk base. Di sini dia sideways, yang dimana harganya nggak kemana-mana. Harganya nggak kemana-mana. Dia hanya tektok-tektok aja di antara support dan resistennya, teman-teman. Jadi kalau untuk di Euro USD sendiri, kita lebih baik menunggu dulu. Karena apa? Dia sedang berada di area tengah-tengah. Lebih baik ketika dia mau masuk area supportnya kita ambil buy, atau ketika dia mau masuk area resistennya kita ambil sell, teman-teman. Jadi untuk Euro USD sendiri, kita lebih prepare wait and see dulu, menunggu momentum yang tepat untuk kita masuk. Apakah kita masuk akan ambil buy atau sell. Jadi kita menunggu dulu, lebih baik melihat momentum yang tepat untuk Euro USD. Oke, selanjutnya ada Euro AUD. Euro AUD. Untuk Euro AUD sendiri, teman-teman dapat lihat saya sudah bentuk trendline-nya juga, di minornya dia break. Dan dia mencoba retest, baru turun ke bawah, teman-teman. Kita lihat di H4-nya. Kita buat ya. Nah, teman-teman dapat lihat nih. Nah, ini Euro AUD. Teman-teman dapat lihat, ini adalah posisi yang tepat untuk kita ambil sell nantinya, teman-teman. Ini adalah area yang sangat tepat. Jadi teman-teman bisa lakukan sell order atau pending order di sini, sell limit, untuk kita ikut up, teman-teman. Nah, sini baru kita bisa ikut follow the trend-nya gitu. Jadi jangan langsung ambil sell, teman-teman. Kenapa? Euro AUD ini pun mempunyai volatility yang sangat tinggi. Jadi nanti takutnya risk to reward-nya bisa nggak baik, teman-teman. Jadi ketika dia memasuki area ini, teman-teman bisa ambil pending sell limit. Stop loss-nya kita cukup di sini sekitar 82 pip. TP1-nya di sini, teman-teman. TP1 di sini sekitar 98 pip.
Kita buat dulu areanya. Ini TP1. TP2-nya kita letak di sini, teman-teman. Nah, sekitar 250 pip, teman-teman. Kita buat 200 pip aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, jadi untuk euro out sendiri, potensi kita ke sell limit, teman-teman. Jadi, tunggu dulu momentumnya, dia retest dulu ke atas, baru teman-teman ikut sell gitu. Jadi, jangan coba-coba langsung ambil sell tanpa melihat reasonnya dulu, teman-teman. Kenapa? Takutnya nanti risk to reward-nya nggak baik gitu. Jadi, yang penting itu ketika kita trading itu bukan antara profitnya. Jadi, yang paling penting itu money management kita gitu, teman. Seperti George Soros katakan, yang paling penting itu bukan antara benar atau salah, tetapi seberapa banyak uang yang kamu hasilkan ketika kamu benar, dan seberapa banyak uang yang kamu hilangkan ketika kamu salah gitu. Jadi inti dari katanya itu adalah money management. Jadi teman-teman harus perhatikan momentum yang tepat untuk kita melakukan entry gitu, teman-teman. Jadi untuk euro out sendiri, kita lebih condong ke sell, kita tunggu dia memasuki supply zone-nya, baru kita ambil sell limit gitu. Atau teman-teman bisa melakukan pending order, sell limit di area 1.1565616 gitu. Jadi tunggu dia masuk ke areanya itu, baru teman-teman bisa ikut sell gitu. Teman-teman bisa juga lakukan namanya sell limit gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saat ini itu aja currency foreign exchange yang bisa saya bahas. Nanti dalam minggu kedepannya saya akan mencoba lebih rajin untuk membuat video tentang forex, dan berharap teman-teman bisa ikut join juga di Telegram kita. Di situ kita akan belajar bareng. Tapi jika teman-teman juga belum punya akun, teman-teman bisa daftar di akun XM atau OctaFX. Nanti saya akan kirim linknya di bawah. Nanti teman-teman bisa register, kita bisa trading bareng, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini aja videonya. Salam entrepreneur.